Toriko dengan lahap memakan daging buaya seharga 5 juta hanya untuk satu potongan kecil. Teksturnya kenyal seperti kepiting raja, tetapi dipenuhi lemak yang melimpah. Rasanya bahkan lebih lembut daripada Wagyu A5, seolah langsung meleleh di mulut. Begitu digigit, sari dagingnya mengalir tanpa henti. Namun, untuk mendapatkan hidangan kelas atas seperti ini, harus lebih dulu memburu buaya garaga yang memiliki kekuatan gigitan hingga 3 ton. Ini merupakan zaman gourmet. Babi di sini seluruh tubuhnya terdiri dari daging berlemak berkualitas tinggi, mata air mengalirkan minuman dengan rasa menyegarkan, dan umpan memancing bukanlah cacing, melainkan lalat raksasa yang ukurannya bahkan lebih besar dari badak. Mangsa yang dicari Toriko adalah ikan penjepit, salah satu bahan makanan terbaik. Namun baru saja ikan itu berhasil terpancing, seekor elang raksasa ekor 5 tiba-tiba datang untuk merebutnya. Toriko langsung berteriak, lalu mengayunkan joran pancingnya. Sekali hentakan, ikan dan burung itu sama-sama terhempas ke tanah. Dengan satu gerakan, Toriko berhasil memperoleh 2 bahan makanan kelas atas sekaligus. Pemandangan berburu yang luar biasa itu membuat Komatsu terpukau. Ia pun semakin mantap mengajak Toriko memburu buaya garaga dengan tingkat penangkapan level 5. Monster buas yang bahkan sulit dikalahkan oleh kendaraan tempur. Namun di mata Toriko, monster itu tak lebih dari tumpukan daging bernilai jutaan yang membuat air liurnya menetes. Keduanya segera berangkat menuju Kepulauan Baron, habitat buaya garaga. Melihat suasana pulau yang gelap dan menyeramkan, Komatsu gemetar ketakutan. Namun, ancaman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Monster-monster yang seharusnya hidup di bagian tengah pulau, entah mengapa semuanya berkumpul di daerah pesisir. Setelah melewati terowongan hutan bakau yang dipenuhi hiu, Toriko dan Komatsu akhirnya berhasil mendarat. Komatsu memegang senapan sambil gemetar. Tak lama kemudian seekor harimau Baron level 5 mengincarnya. Untuk mengalahkan monster level 1 saja dibutuhkan 10 pemburu profesional yang bertarung habis-habisan. Sedangkan harimau Baron ini setidaknya memerlukan 30 pemburu. Namun Toriko hanya menatapnya dengan tajam hingga harimau itu ketakutan dan kabur layaknya kucing kecil. Kemunculan harimau Baron itu membuat Toriko semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pulau tersebut. Semua makhluk yang seharusnya hidup di pedalaman justru terusir dari wilayahnya. Itu hanya mungkin terjadi jika telah muncul seekor predator yang berada di puncak rantai makanan. Dan jelas, pelakunya bukanlah buaya garaga level 5. Saat Toriko dan Komatsu sedang makan malam, seekor ular raksasa sepanjang hampir 100 meter tiba-tiba menerobos keluar dari air. Monster itu adalah ular rawa, makhluk dengan tingkat penangkapan yang setara dengan buaya garaga. Namun, monster ganas itu ternyata sudah mati. Di bagian perutnya terdapat luka besar, dan pelakunya tidak lain adalah penguasa pulau, buaya garaga. Namun, buaya ini berbeda dari yang lain. Ukurannya jauh melampaui batas normal. Menurut catatan dunia kuliner, buaya garaga terbesar hanya mampu hidup hingga 150 tahun. Sedangkan yang ada di depan mereka diperkirakan telah berusia sekitar 300 tahun. Dengan sisik sekeras baja, cakar setajam pisau, dan rahang berkekuatan gigitan 5 ton, tingkat penangkapannya pun melonjak menjadi level 8. Meski begitu, di mata Toriko, monster sebesar apapun tetap hanyalah makanan. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu aura mengerikan memancar dari seluruh tubuhnya. Sosok iblis berambut merah yang memegang garpu dan pisau raksasa muncul di belakangnya, sementara kedua tangan Toriko ikut berubah. Dengan tangan kiri ia membuat gerakan menusuk menggunakan garpu, mengangkat buaya garaga yang berbobot beberapa ton ke udara. Lalu tangan kanannya mengayun seperti pisau, membelah tubuh buaya itu menjadi 8 bagian dalam sekejap. Begitulah buaya garaga yang telah hidup selama 300 tahun akhirnya berubah menjadi hidangan lezat. Setelah dimasak oleh Komatsu, dagingnya renyah di luar, lembut di dalam, segar, empuk, dan dipenuhi sari daging. Toriko dan Komatsu pun terus menyantapnya tanpa bisa berhenti, seolah telah dibuat ketagihan oleh kelezatannya.